masalah sampah itu ternyata awalnya memang dari rumah tangga. Kita bikin satu nama gitu yang agak sedikit nyentrik gitu, kita ngobrol, akhirnya keluarlah satu nama Abah Timi. Abdi milah sampah ti bumi. Meskipun namanya itu dari bahasa Sunda, tapi saya yakin bisa menjadi satu trigger nasional lah. Itulah, pada saat saya jadi lurah ini, sebetulnya awalnya saya fokus di sanitasi. Ternyata setelah sanitasi itu selesai, saya melihat ada faktor lain yang sepertinya sulit untuk kita bisa merubah. Terutama di mindset warga masyarakat. Kalau sanitasi itu kan nggak punya safety tank, kita bikinkan safety tank, udah selesai persoalan. Tapi persoalan sampah ini ternyata harus dirubah dari mindsetnya, tidak hanya pikirannya, tapi harus dari hati. Harus gimana caranya dia mau memilah sampah, itu kan perjuangannya sangat berat. Jadi kenapa saya sangat suka dengan program Abah Timi ini, karena program pendekatannya kepada warga masyarakat itu sangat menarik dan sangat luar biasa buat saya. Karena itu harus nikreh, Bu. Nikreh itu apa ya? Harus jalan-jalan. Ketemu warga ini, saya sosialisasi, ketemu warga ini, sosialisasi, ketemu warga. Jadi bukan hal yang simpel gitu. Pada saat perjalanannya selalu ada masyarakat yang pro dan kontra gitu. Itu yang jadi yang kontranya ini yang jadi perjuangan bagi kita. Bagi saya, peran kepemimpinan itu sangat penting dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Biasanya warga masyarakat melihat Pak Lurahnya ikut apa enggak sih program sampah ini, Pak Lurahnya serius atau enggak, atau hanya sekedar nyuruh aja. Nah, itu jadi trigger buat warga masyarakat. Dan saya alhamdulillah bisa membuktikan bahwa saya serius di pengelolaan sampah ini, bahwa saya serius mensosialisasikan program Abah Timi ini, dan saya serius untuk membangun satu kawasan edutur, Jasmine Integrated Farming itu, sehingga warga masyarakat yang kontra tadinya, sekarang ikut terlibat dengan kita. Abah Timi dan program Jasmine ini ternyata daya tariknya sangat luar biasa. Kita pernah diliput oleh 30 media langsung dan diwawancara langsung oleh 30 media. Itu yang membuat ternyata booming dan akhirnya itu membawa dampak positif bagi warga kami, khususnya di kawasan Jasmine Integrated Farming. Karena hampir setiap minggu itu selalu ada kunjungan, baik PK, SD, SMP, SMA, bahkan yang bikin disertasi pun datang ke Jasmine Integrated Farming. Mereka tertarik kenapa warga masyarakat mau mengelola sampah. Selain wisatawan lah ya istilahnya, atau yang belajar, ternyata BUMN, BUMD juga tertarik. Jadi awalnya kita modal pengelolaan sampah dengan urban farming. Ternyata mereka melihat setelah datang keseriusan kita, akhirnya mereka membantu. Oh Pak, ini ternyata perlu rumah sampah nih. Mereka bikinkan rumah sampah. Kita butuh apapun gitu ya, alhamdulillah selalu ada jalannya gitu. Karena ternyata menarik banyak orang untuk belajar terkait pengelolaan sampah skala kawasan yang ada di Jasmine Integrated Farming itu. Tipsnya menurut saya ya, itu yang tadi saya sampaikan di awal, peran pemimpinnya. Karena itu yang paling sentral. Karena kalau kita pemimpinnya serius, yang lain ikut. Kalau kitanya tidak serius, yang lain pasti akan meninggalkan. Jadi jangan sampai yang sudah semangat itu ditinggalkan, tapi harus kita terus perkuat, yang belum kita dorong untuk bisa ikut di program ini. Jadi saya terus pepet. Harapannya sih kami ingin menuntaskan yang sampah residunya. Jadi residu itu harus ada manfaatnya lagi buat yang lain, itu tidak hanya dibakar. Kalau dibakar kan selesai, jadi abu gitu, udah selesai. Tapi sampah residu ini ada nilai yang lain gitu. Kan kita bisa jadikan RDF tuh buat jadi bahan bakar gitu, atau misalkan jadikan paving block yang begitulah. Tapi nanti kita sedang rancang
kita mau cari dari mana modalnya gitu ya, karena itu bukan hal yang mudah gitu cari modalnya. Jadi harapan kami bisa menuntaskan tidak hanya organik dan anorganiknya saja, termasuk yang residunya pun juga ingin kita selesaikan.